Soal mengolah masakan Nusantara, Bu Siska Suitomo emang jagonya. Sampai-sampai ia dijuluki Ratu Boga Indonesia berkat kelihayannya dalam mengolah kuliner di Indonesia. Salut deh! Kali ini kita olah sarden ini, Fams. Eits, bukan ikan sarden kalengan itu ya, tapi sarden dari ikan bandeng. Sebenarnya, Fams, sarden bukan nama olahan makanan, tapi salah satu jenis ikan yang diolah dalam kemasan kaleng. Karena banyak yang gemar mengkonsumsi kuliner ini, akhirnya kata sarden dipilih untuk memudahkan penyebutan nama masakan ini. Bandeng dipilih karena masuk dalam jenis ikan yang cocok diolah jadi sarden. Soalnya durinya banyak banget tuh. Makanya bandeng harus dipresto agar tulang yang super banyak dan kecil-kecil jadi lunak. Oh iya, bandeng yang dipresto juga harus dicampur dengan bumbu sarden dulu ya. Karena termasuk makanan kaleng yang bisa dikonsumsi segala usia, warna merah pada masakan sarden hanya terbuat dari tomat tanpa cabai. Fams, ada sedikit tips nih dari Bu Siska untuk mengolah makanan dengan presto. Panci dipanaskan dengan api besar ya. Kalau sudah terdengar suara mendesis, baru kecilkan api dan tunggu hingga 1 jam. Sebetulnya sarden bandeng ini sudah bisa dinikmati, Fams. Untuk menyempurnakan rasa, Bu Siska merekomendasikan untuk menumisnya dengan berbagai bumbu dapur dan disiramkan pada bagian atas sarden bandeng. Udah jadi deh. Olahan bandeng yang dipresto ini ternyata punya manfaat untuk tubuh. Ikan bandeng yang dikonsumsi dengan tulangnya terdapat banyak kalsium, sehingga baik untuk tulang dan gigi. Nah, kalau mau yang mewah dikit, ada juga empempe khas Palembang. Makin istimewa lagi, pempek ini dibuat dari ikan salmon, bukan ikan tenggiri dalam pembuatan pempek. Nggak cuma pempek kapal selam saja, tapi ada jenis pempek lenjer salmon juga. Fams, salmon mengandung omega 3, protein, dan lemak. Cocok banget tuh untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Fams, bahan yang digunakan hampir sama seperti pempek pada umumnya. Bedanya hanya jenis protein yang dipakai. Daging ikan salmon yang berwarna merah menjadi ciri khas pempek ini nih. Warna daging ikan salmon dipengaruhi oleh darahnya sendiri, Fams. Daging ikan ini mengandung mioglobin atau sebutan hemoglobin yang mengalir di otot ikan salmon. Oh iya, ikan salmon tergolong mahal karena termasuk dalam jenis ikan berkelompok alias cooling fish atau ikan hidup di permukaan perairan dingin saja. Jadi, susah banget dikembangbiakan di perairan Indonesia karena termasuk negara tropis. Gak heran ya kalau harganya lumayan mahal karena harus impor, Fams. Hihihi. Sekarang kita bikin pempek kapal selam, Fams. Nama kapal selam berasal dari bentuk dan proses memasaknya tuh. Penyebutan pempek kapal selam sendiri dimulai pasca Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1950-an. So, sebelum kenal dengan yang namanya kapal selam, masyarakat Palembang menyebut pempek ini dengan sebutan pempek telok atau telur. Adanya pemberitaan di media massa mengenai kondisi Perang Dunia Kedua, kapal selam menjadi salah satu objek pemberitaan. Masyarakat Palembang menggambarkan pempek telur dengan kapal selam yang hangat dibicarakan saat itu. Pempeknya yang tenggelam saat masih mentah bisa muncul ke permukaan saat matang. Jadi terlihat mirip banget dengan kapal selam. Kalau diperhatikan, daging ikan salmon yang sudah diolah warnanya tetap terlihat merah muda. Penyebabnya mioglobin pada salmon berikatan dengan oksigen di udara. Makanya daging ikan salmon warnanya semakin cerah. Berbeda dengan ikan lainnya yang berubah menjadi putih ketika dimasak. Motif ulos nggak hanya bisa ditemukan dalam bentuk kain saja loh. Kue berjulukan 1000 lapis atau 1000 layer cake ini lebih spesial karena terdapat makna Indonesia di dalamnya. Pantas aja ya kalau kue asal Indonesia ini kerap menjadi jamuan pada hari raya karena tampilannya yang cantik. Fams, lapis legit umumnya menggunakan banyak telur ayam agar rasa yang dihasilkan lebih gurih. Dilihat dari proses dan bahan yang premium, gak heran kalau harga yang dipatok untuk sekotak lapis legit relatif mahal dibandingkan jenis kue basah lainnya. Setelah penjajahan, banyak banget resep-resep kue yang diwariskan oleh Belanda kepada Indonesia. Salah satunya lapis legit ini. Pada masa kolonial, kue lapis legit ini dibuat oleh orang Belanda loh.
Dikenal dengan nama spekkoek yang dalam bahasa Belanda artinya kue berlemak yang memiliki 1000 lapis. Hal ini tentunya mengacu pada bahan pembuatan lapis legit yang penuh dengan telur dan mentega yang berlemak. Kalau biasanya lapis legit dibuat per layer langsung di dalam oven, kue yang satu ini harus dibuat satu-satu dalam loyang yang terpisah. Proses pembuatannya tidak memerlukan banyak waktu seperti lapis legit pada umumnya. Oh ya fams, kue lapis legit ini sudah mendunia loh. Pola unik seperti zebra dan rasa yang nikmat menjadikan kue ini layak dikenal dunia. Bahkan kue dengan lapis-lapis khas dari Indonesia ini dinobatkan sebagai salah satu dari 17 kue nasional terlezat di dunia versi CNN loh. Gak tanggung-tanggung, lapis legit berada pada posisi keempat setelah pavlova dari Selandia Baru, kuliner dari Swedia dan Inggris Raya. Meskipun tidak membutuhkan waktu lama ketika dimasak di dalam oven, lapis legit ulos ini punya segudang trik. Lapis legit harus dipotong-potong sesuai motif yang diinginkan. Oh iya, ada juga kental manis yang digunakan sebagai perekat antar adonan kue lapis. Lapis legit kayak gini, fams, juga ada versi masyarakat Tionghoa. Menurut mereka, lapis legit menjadi simbol kemakmuran tuh. Banyaknya layer pada kue basah tradisional ini diibaratkan sebagai rezeki yang berlapis-lapis dan gak ada habisnya. Dikarenakan punya makna yang baik dan mendalam, membuat lapis legit kerap dihidangkan sebagai jamuan pada tahun baru Imlek. Nyam, nikmatnya. Karena dibuat dari bahan-bahan yang berlemak, satu potong kue lapis legit ini cukup bikin kenyang kok. Nggak cuma aneka cake aja yang berinovasi, camilan dari negeri tirai bambu bakpao juga nggak mau kalah nih. Isiannya nggak cuma kacang hijau atau daging aja, rotinya nggak cuma berwarna putih polos. Bakpao masa kini bisa dibuat dengan karakter tokoh kartun. Tuh, gemes kan? Hihihi. Untuk membuat bakpao diperlukan tepung pao dan tepung tangmien. Kedua tepung ini menghasilkan bakpao dengan tekstur yang putih dan halus, fams. Kalau adanya tepung terigu, boleh kok dipakai. Adonan bakpao tinggal diberi pewarna sesuai kebutuhan, fams. Lalu kasih isian deh. Dalam bahasa Hokkien, bak artinya daging, sedangkan pao artinya bungkus, fams. Jadi daging yang berbungkus dengan roti. Di negeri asalnya, bakpao berisi daging babi, fams. Oh iya, berdasarkan sejarahnya, ada seorang ahli militer Tiongkok yang diminta untuk menyediakan kepala manusia sebagai pengorbanan. Kemudian ia memerintahkan prajuritnya berburu binatang dan membungkusnya dengan adonan tepung. Setelah dikukus, jadilah bakpao bentuk kepala manusia. Gak ada yang beda dari olahan pai ini, fams. Tapi siapa sangka kalau si manis ini terbuat dari bengkoang loh. Iya, bengkoang yang biasa dijadikan campuran bahan rujak itu, fams. Hihihi. Di Kota Padang, Sumatera Barat, ada banyak banget olahan bengkoang. Selain pai, ada pula hasil olahan bengkoang yang unik-unik loh. Mulai dari steak bengkoang, cake bengkoang, sampai waffle bengkoang. Biasanya, yang membuat bengkoang punya aroma tanah berasal dari kulitnya, fams. Maklum, bengkoang itu termasuk ke dalam jenis umbi akar ya. Oh iya, fams, bengkoang menjadi salah satu umbi yang punya kandungan air cukup banyak. Salah satu masalah terbesar dalam pembuatan pai bengkoang adalah menghilangkan kandungan airnya. Walaupun yang digunakan untuk pai hanya serat bengkoangnya saja, air bengkoangnya nggak kebuang sia-sia kok. Masih bisa diminum langsung atau diolah menjadi makanan lainnya. Fams, bahan-bahan yang perlu dicampur terlebih dahulu ada gula halus, kuning telur, dan margarin. Bahan-bahan yang lebih halus harus diaduk duluan agar tercampur rata. Baru deh dicampur dengan bahan yang lebih kasar seperti serat bengkoang, susu bubuk, dan maizena. Jangan lupa pakai tepung terigu dan aduk sampai kalis, fams. Adonan ini hanya digunakan untuk membuat kulit painya saja. Supaya gampang lepas saat matang, cetakan pai harus dilapisi dengan margarin ya. Fams, pai di oven sekitar 45 menit sampai matang. Kalau adonannya sudah matang, dinginkan. Baru deh diisi dengan flas susu. Sebetulnya sih nggak ada aturan khusus untuk topping pie-nya. Tapi yang namanya pie terkenal dengan flas susu di atasnya. Kalau di luar negeri, pie dengan kulit kering begini isinya bisa beragam. Mulai dari buah, daging, bahkan sayuran, fams.
Kalian gak bakal nolak kan kalau dikasih kue lidah kucing, Fems? Apalagi kalau warna-warni kayak pelangi gini. Bahan untuk membuatnya sama kayak kue lidah kucing biasanya, cuma diberi tambahan pewarna makanan agar lebih meriah. Kue yang bentuknya menyerupai lidah kucing ini ternyata dibuat untuk memanfaatkan sisa bahan kue yang gak terpakai. Gak heran kalau bahan yang digunakan sederhana, alias gak pakai telur, Fems. Pantesan aja kalau lidah kucing ini tipis banget. Hihihi. Fems, mentega berperan penting supaya rasanya jadi lebih gurih. Kalau gula halus ini dipilih karena mudah bersatu dengan bahan lainnya dibandingkan gula pasir. Ini nih yang butuh effort. Adonan harus dipisahkan untuk diberikan warna yang berbeda. Macam pelangi, Fems. Hihihi. Kue ini ternyata berasal dari Belanda loh. Kue kering dengan nama asli ketong ini masuk Indonesia seiring dengan masuknya bangsa Belanda saat masa penjajahan. Nggak perlu buru-buru dihabiskan, Fems. Kue kering cenderung tahan lebih lama dibandingkan dengan kue basah karena tidak ada kandungan air sama sekali yang menyulitkan bakteri untuk hidup di dalamnya. Fems, yang pelangi nggak cuma didapat dari lidah kucing saja. Camilan kekinian yang pernah viral ini biasa disebut dengan cake in jar. Salah satu UMKM yang ada di Karawang, Jawa Barat ini membuat dari whipped cream yang diaduk dengan kecepatan tinggi. Cara ini dipercaya bisa bikin hasilnya kaku dan mengembang dengan baik. Di tempat terpisah, ada adonan cream cheese dan coklat kacang yang disatukan dengan gelatin, Fems. Gelatin berfungsi untuk mengentalkan adonan tuh. Kalau dulunya pembeli harus repot-repot menikmati kue dengan piring atau memilih mengotori tangan, kue yang satu ini konsumen bisa langsung menikmati aneka macam cake dan toples dengan sendok aja tuh. Perempuan mana sih yang gak suka dikasih perhiasan kayak gini? Kilaunya menggoda ya. Perhiasan ini terkadang menjadi patokan kemakmuran seseorang tuh. Oh iya, Fems, batu mulia yang berkilau dan jadi pemanis perhiasan ini awalnya adalah batu-batuan besar yang kilaunya nggak kelihatan sama sekali. Dibutuhkan beberapa tahapan agar terlihat cantik berkilau. Hasilnya dijamin memukau dan bisa bikin mata jadi silau. Nggak jauh-jauh kok, di Bandung, Jawa Barat ada pabrik berlian paling modern se-Asia Tenggara dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Disebut modern karena mulai dari desain hingga finishing dibuat dengan komputer dan mesin canggih. Pabrik ini juga menyajikan wisata edukasi berlian bagi pengunjung yang ingin melihat pembuatan batu berlian. Mulai dari batu yang belum dipoles hingga menjadi berlian dengan nilai jual yang tinggi, Fems. Batu yang dibuat ini berasal dari Kalimantan loh. Untuk membuat satu berlian memerlukan proses yang lama, Fems. Soalnya berlian harus dibuat secara presisi, sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi, apalagi ukuran berlian yang cukup kecil. Itulah yang menjadi alasan harga berlian relatif mahal alias nggak mudah. Karena pabriknya cukup canggih, dalam satu hari mereka bisa menghasilkan 7 buah berlian loh. Tenaga ahli pembuat berliannya aja sampai harus didatangkan dari India, Fems. Maklum, India dianggap salah satu negara yang terbaik dalam mengolah berlian dan berkualitas tinggi. Ternyata, Fems, Indonesia menjadi penghasil batu-batuan mulia, khususnya berlian, yang terbaik di dunia. Hanya saja, masyarakat Indonesia belum dapat mengolahnya dengan baik. So, kualitas berlian di Indonesia masih kalah saing sama India. Fems, di sini nggak cuma bisa belajar mengenai pembuatan berlian aja. Di kawasan ini, pengunjung bisa istirahat sejenak, menikmati menu andalan grill tenderloin dan seafood skewer, berupa sajian steak yang dipadukan dengan udang panggang. Mantap! Masyarakat Minangkabau punya pakaian adat yang biasa disebut dengan baju Kruang Basiba, Fems. Dalam satu set pakaian adat ini terdiri dari lambak atau kodek, yaitu kain sarung untuk menutup tubuh dari pinggang sampai ke mata kaki. Ada juga tekuluak, yakni tutup kepala atau hiasan kepala perempuan yang berbentuk runcing dan bercabang.
Dalam satu set pakaian adat ini, ada yang namanya kain selendang. Hampir semua wanita Minangkabau pasti punya selendang panjang, dengan benang emas sebagai hiasannya. Daerah Koto Gadang, Kabupaten Agam, jadi sentra pembuatannya kain selendang. Dengan sulaman emas ini loh. Berlokasi nggak jauh dari kota Bukit Tinggi, masyarakat di kawasan ini bermata pencaharian menjadi pembuat selendang khas Minangkabau. Mayoritas perempuan di Koto Gadang bisa menyulam loh. Nah, Ibu Lili inilah yang menjadi generasi ke-6 dari keluarganya yang masih mempertahankan cara tradisional dalam membuat selendang Fems. Ada banyak banget motif dan warna selendang ciri khas ranah Minang. Kain yang dipakai biasanya jenis kain tisu atau kain sutra gitu, Fems. Selendang dengan bumbu emas ini pertama kali dibuat motifnya dulu ya. Proses ini dilakukan dengan hati-hati karena mempengaruhi proses selanjutnya. Agar ujung kainnya tidak rusak, jadi dijahit dulu ya. Baru deh masuk ke dalam tahap pembidangan. Pembidangan ini alat tradisional yang digunakan untuk menyulam motifnya. Biasanya pembidangan panjangnya 2 meter dengan lebar 70 cm, Fems. Disinilah kain membentang secara sempurna untuk memudahkan pengerjaannya. Oh iya, Fems, motif yang lagi dikerjakan ini namanya motif suji, Fems. Satu persatu benang emas disulam sampai terlihat campuran warna benang yang membentuk bayangan 3 dimensi. Ada juga motif kepala peniti atau kepala same, Fems. Penyebutan ini merujuk kepada cara penyulaman yang berbentuk lingkaran seperti ujung peniti. Satu selendang biasanya dikerjakan selama kurang lebih 3 bulan. Nggak heran, kain ini harus dibuat dengan penuh ketelitian dan kesabaran karena pengerjaannya masih tradisional, alias disulam tanpa menggunakan mesin. Karena dibuat dengan proses yang panjang, satu helai kain ini harganya cukup fantastis, bisa mencapai jutaan rupiah, Fems. Tapi ada juga yang murah. Harga ini mengacu pada motif dan tingkat kesulitan dalam pewarnaannya, yaitu gradasi warna dan benang emas yang digunakan. Fems, renda yang ada di helai kain ini pembuatannya seperti anyaman tuh. Oh iya, Fems, alat tradisional yang masih digunakan hingga saat ini namanya baliang. Salah satu alat warisan nenek moyang ini berfungsi untuk penggulung benang agar rapi dan memudahkan saat digunakan, Fems. Di Kota Garut, tepatnya di Desa Pasir Kiamis, Kecamatan Pasirwangi ini surganya para ibu-ibu. Di sini terdapat sentra industri aluminium yang dibuat menjadi berbagai macam alat rumah tangga, mulai dari panci, dandang, sampai teko yang bisa dibuat sesuai pesanan. Fems, hampir seluruh warga yang tinggal di sini menggantungkan hidupnya dengan membuat perkakas rumah tangga dari aluminium. Uniknya lagi, bahan aluminium yang digunakan dari bahan yang sudah tidak terpakai alias diolah dari limbah, Fems. Untuk membuat satu perkakas dapur memerlukan waktu yang cukup lama karena proses yang harus dilalui cukup panjang dengan penuh ketelitian. Untuk membuat satu buah dandang, bahan aluminium bekas dilebur menggunakan bara api yang cukup panas hingga mencair. Lelehan aluminium ini kemudian dibuat lempengan di atas plat besi sehingga suhunya turun. Baru deh bisa dibentuk dengan cara dipukul-pukul hingga menjadi bagian dasar dandang. Untuk menggabungkan bagian dandang juga dilakukan dengan cara memukul-mukul seperti ini, Fems. Nah, perkakas yang dihasilkan dari kampung Pasir Kiamis memang tidak seperti buatan pabrik yang harus mulus gitu. Tekstur aluminium di kampung ini cenderung bergelombang yang didapat dari tempaan palu untuk membentuk dandang. Gak lupa ditambahkan penyaring dan tutup dandang juga ya. Sebelum dipasarkan, dandang harus dicuci dulu untuk membersihkan kotoran yang masih menempel. Biasanya ditandai dengan warna gelap ini ya. Serunya lagi, Fems, bagi sesama warga Pasir Kiamis, penjualan di sini juga masih menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang disuka atau dibutuhkan. Misalnya, dandang yang masih baru ditukar dengan aluminium bekas yang dimiliki. Nanti penjual bisa menaksir perkakas mana yang harganya sesuai dengan barteran. Keren banget ya. Oh iya, Fems, produk perkakas yang ada di sini tidak dijual dengan harga satuan, tapi berat barang per kilonya. So, semakin berat barang yang diinginkan, semakin mahal pula harganya.
Keren ya tayangan hari ini, Fams. Besok kita masih hadir menemani pagi kalian loh. Kalau mau yang lebih seru lagi, tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, Fams!